Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan hukum jual beli online atau yang biasa dikenal dengan dropshipping. Hari ini jual beli online itu sangat familiar sekali. Bahkan kalau bisa kita katakan hampir semua transaksi bisnis hari ini berjalan dengan sistem online. Ya. Maka memahami bagaimana hukum jual beli online ini sangat penting bagi pebisnis agar nanti bisnis online-nya yang dilakukan menjadi halal dan hasilnya menjadi berkah. Sebelum kita membahas bagaimana hukum jual beli online ini menurut syariat Islam, maka kita mengetahui terlebih dahulu fakta-fakta yang terkait dengan jual beli online ini. Jual beli online atau biasa juga disebut dengan istilah dropshipping, ya, di mana melibatkan beberapa pihak yang terjadi di dalam satu transaksi. Yang pertama ada pihak pembeli, kemudian pihak penjual, dalam hal ini dropshipper, kemudian yang ketiga adalah supplier atau pemilik barang yang sebenarnya. Nah, biasanya skema pembelian dalam transaksi dropshipping ini, dropshipper atau penjual kemudian memposting foto-foto atau gambar barang-barang yang ingin dia jual. Maka kemudian nanti ketika terjadi pembelian dari pembeli, baru kemudian penjual atau dropshipper itu melakukan pemesanan barang kepada supplier. Nah, dari supplier, barang yang dipesan oleh pembeli tadi kemudian langsung dikirim dari supplier kepada pembeli tanpa kemudian melewati dropshipper. Nah, transaksi yang seperti ini, ya, ini yang kemudian dikatakan dropshipping, di mana supplier langsung mendrop barangnya kepada pembeli tanpa harus melewati penjual atau dropshipper. Nah, bagaimana hukumnya di dalam Islam transaksi yang seperti ini? Mari kita lihat di dalam hadis Nabi SAW ada larangan dari Nabi SAW terkait dengan menjual barang yang belum menjadi milik kita, atau menjual barang yang itu tidak ada di sisi kita atau tidak mampu kita serah terimakan. Nabi SAW menjelaskan, la tabi ma laisa indak. Jangan kamu jual barang-barang yang belum kamu miliki atau barang-barang yang tidak kuasa kamu untuk menyerahkannya, ya. Sehingga hukum dropshipping ini kalau berdasarkan penjelasan hadis tadi, hukum dropshipping adalah haram. Kenapa? Karena dalam hal ini penjual atau dropshipper itu menjual barang yang belum dia miliki. Karena dropshipper dalam hal ini hanya memposting atau menjual barang-barang dengan foto yang itu barangnya tidak ada atau belum dia miliki secara sempurna, karena barangnya sesungguhnya adalah milik supplier atau pemilik barang. Nah, sehingga transaksi dropshipping ini dengan skema yang tadi, di mana kemudian pembeli memesan kepada penjual, penjual memesan kepada supplier, kemudian supplier langsung mengirimkannya kepada pembeli, maka ini adalah transaksi yang haram karena telah terjadi transaksi menjual atau mentransaksikan barang yang belum dimiliki atau tidak ada di sisi. Dan ini adalah hukumnya haram. Nah, sekarang kalau kemudian dropshipper atau dropshipping atau jual beli online ini hukumnya haram, bagaimana kemudian solusinya? Ya. Kalau ingin kemudian transaksi dropshipping atau jual beli online ini menjadi halal, maka bisa dilakukan dengan skema jual beli salam atau jual beli pesanan, atau di dalam fikih muamalah maliyah dikenal dengan istilah bai'us salam. Ya. Maka kalau dia dilakukan dengan transaksi salam atau jual beli pesanan, maka dia harus tunduk pada ketentuan-ketentuan salam, yang dimana ada paling tidak 4 ketentuan yang harus diperhatikan para pebisnis online ketika ingin melakukan akad jual beli online atau dropshipping dengan akad salam. Yang pertama, ketentuan dalam jual beli salam itu adalah barang yang dijual harus diketahui maklum, ya, harus diketahui baik sifatnya, jenisnya, kualitasnya, dan segala macamnya. Karena jual beli salam itu adalah menjual barang atau mentransaksikan sesuatu, ya, dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang berada di dalam tanggungan. Ya.
untuk kemudian nanti diserahkan secara tempo atau dalam waktu yang ditentukan. Ya. Maka jual beli salam ini termasuk pengecualian dari menjual barang yang belum kita miliki. Maka kalau ingin menjual barang dengan akad salam, satu yang harus diperhatikan, barangnya harus jelas. Maka ketika kita memposting barang itu harus jelas kualitasnya seperti apa, jenisnya apa, warnanya apa, kriterianya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Sehingga ketika pembeli ingin melakukan pembelian terhadap barang itu, maka dia melihat betul barang itu ada di hadapannya. Maka ini harus dipenuhi ketika terjadi transaksi jual beli secara salam. Yang kedua, kalau ingin dilakukan dengan akad salam, maka barang-barang yang bisa dilakukan atau dijual belikan dengan akad salam hanya barang-barang misliat saja. Barang-barang yang kalau dia dijual atau ditransaksikan, dia harus ditimbang, ditakar dan dihitung. Ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man aslafa fal yuslif. Barang siapa yang ingin melakukan akad salam, fal yuslif, maka lakukanlah akad salam itu fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin, dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas. Kemudian para ulama menjelaskan juga dengan hitungan atau satuan yang jelas. Oleh sebab itu, barang-barang yang boleh ditransaksikan dengan akad salam hanya barang-barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung saja. Ini disebut barang-barang misliyah. Sementara barang-barang kimiat, ya, ini tidak boleh ditransaksikan dengan akad salam. Contoh misal barang-barang misliat itu misal beras, minyak, gula, atau yang lain-lainnya. Atau sederhananya ketika memahami barang misliat adalah barang yang mudah didapatkan di pasaran padanannya. Tetapi untuk barang-barang kimia, barang-barang yang itu tidak mudah didapatkan di pasar, misal contoh lemari, meja, ya, yang kalau kita transaksikan, kita beli, dia harus menyebutkan penjelasan yang sangat banyak. Misal mejanya ukuran berapa, ya, warnanya apa, modelnya seperti apa, bahan bakunya apa. Nah, ini harus ditransaksikan dengan cara yang membutuhkan banyak penjelasan. Nah, ini barang-barang kimia, ya. Barang-barang kimia tidak boleh dijadikan objek di dalam akad salam. Yang ketiga terkait dengan harga. Harga objek di dalam akad salam itu harus jelas, harus maklum, harus diketahui di awal. Dan yang kedua terkait dengan harga, dia harus dibayar di awal di majelis akad secara tunai atau secara kontan. Maka ketika kita melakukan jual beli online terhadap barang yang belum dimiliki dan dengan akad salam, maka barang itu harus dibayar dengan tunai atau kontan di depan di majelis akad, tidak boleh dibayar DP dan juga tidak boleh dicicil. Ya. Yang ketiga, yang keempat, waktu penyerahan barang itu harus diketahui. Ya, misalnya tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal atau misal 1 Agustus harus jelas. Maka penyerahan barang untuk waktu yang tidak jelas ini kemudian membuat akad salam menjadi fasad. Ya. Jadi solusi pertama untuk para pebisnis online yang ingin melakukan transaksi sementara barangnya tidak ada, bisa kemudian dengan skema akad salam. Tentu harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam jual beli salam. Solusi yang kedua, jika akad transaksi dropshipping ini bisa halal di dalam Islam, maka bisa dilakukan dengan akad samsarah atau mangkelat. Dengan terlebih dahulu barang yang ingin dijual atau ditransaksikan ini terlebih dahulu dilakukan akad dengan supplier atau pemilik barang dengan akad makelar atau samsarah. Di mana dalam hal ini penjual atau dropshipper itu tidak berposisi sebagai penjual barang, tetapi dia hanya menjadi makelar atau penghubung antara penjual dan pembeli. Dan jika dilakukan dengan akad makelar atau samsarah, ini jelas kebolehannya di dalam Islam dan hukumnya mubah. Tapi harus diperhatikan, ini harus ada akad terlebih dahulu dengan pihak supplier atau pemilik barang. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait hukum jual beli online secara umum. Jual beli online atau dropshipping itu hukumnya haram, bertentangan dengan hadis Nabi SAW, la tabi' ma laisa indak, dan dia bisa menjadi halal atau boleh kalau kemudian dilakukan dengan akad salam atau terlebih dahulu ada akad dengan pemilik barang dengan akad makelar atau samsarah. Demikian penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat dan ini harus menjadi perhatian bagi pebisnis online agar usahanya menjadi halal dan hasilnya menjadi berkah, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.